Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sedikit membahas tentang beberapa istilah yang wajib diketahui oleh talibul hadis atau wajib diketahui oleh seorang yang ingin mempelajari ilmu usul hadis atau mustalah hadis. Apa istilah-istilah itu? Istilah-istilah yang akan kita kenal atau yang akan kita ketahui sangat jarang disebutkan dalam kitab-kitab turas, seperti kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, seperti bahkan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah, kemudian kitab-kitab turas yang lain. Namun, di mana kita dapat menemukan istilah-istilah ini? Kita dapat menemukan istilah-istilah ini dari kitab-kitab kontemporer atau mu'asarah. Mohon maaf, kitab-kitab kontemporer atau kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama-ulama yang hidup dengan zaman kita sekarang. Kenapa? Karena istilah-istilah ini sangat penting untuk diketahui. Jarang ditulis oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab turas mereka. Kenapa? Karena sudah masyhur dan sudah banyak diketahui oleh para pelajar. Maka dari itu, dianjurkan bagi seorang pemula sebelum mempelajari kitab turas, hendaknya membaca kitab-kitab mustalahul hadis kontemporer untuk mengerti dan memahami arti istilah-istilah yang tidak disebutkan dalam kitab turas. Apa saja istilah-istilahnya? Sebelumnya kita sudah memahami sedikit tentang makna sanad. Sanad bisa diartikan sebagai at-tariq al-muwassil ilal matan, atau jalan, rantai jalan yang menyampaikan kita kepada matan atau kepada lafaz hadis. Kemudian ada juga istilah yang lain, yaitu isnad. Sebetulnya menurut para muhadditsin atau menurut para mayoritas ulama hadis, arti antara sanad dengan isnad itu sama saja. Artinya dua istilah ini mutaradifani, tapi ada yang membedakan jika ingin membedakannya. Apa perbedaannya? Perbedaan antara sanad dengan matan, jika sanad itu thariqnya at-thariq al-muwassil ilal matan, sedangkan isnad itu al-ikhbar atau pemberitaan atau hikayatur rawi, menceritakan tentang apa yang dia nukilkan dari Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Kemudian istilah selanjutnya yaitu al-matan. Matan seperti yang sudah kita ketahui bahwa dia lafaz atau mantaha ilahi al-isnad, apa yang di ujung terakhir sanad. Lafaz bisa berarti, maksudnya matan bisa berarti lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam atau dilakukan beliau jika hadis itu fi'li, atau persetujuan beliau jika hadis itu takriri atau sifat beliau, dan yang sebagainya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika demikian berarti hadis itu termasuk hadis marfu'. Nanti insya Allah kita akan pelajari apa itu hadis marfu'. Kemudian jika lafaz atau matan ini berasal dari para sahabat, bisa diartikan sebagai hadis mauquf atau athar. Jika lafaz atau matan ini berasal dari para tabi'in, dari perkataan atau perbuatan, berarti hadisnya maqtu' yang akan kita pelajari nanti. Itulah matan. Kemudian lafaz selanjutnya atau istilah selanjutnya yaitu al-musnid dengan kasrah. Musnid apa artinya? Yaitu orang yang menyandarkan hadis itu dari siapa? Artinya, berarti seorang musnid yaitu seorang yang menyampaikan hadis ini kepada orang lain dan dia mengatakan bahwa hadis ini saya ambil dari si fulan. Kemudian hadis ini diambil dari fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam atau sahabat atau tabi'in. Itu berarti musnid. Orang yang memiliki sanad dan menyampaikannya kepada orang lain. Terserah, artinya tidak terikat apakah dia harus mengetahui dengan apa yang dia sampaikan atau tidak mengetahui dengan apa yang dia sampaikan. Yang penting
dia memiliki sanad yang bersambung kepada orang yang mengatakannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam. Itu arti dari musnid. Istilah selanjutnya, istilah yang sangat mirip dengan musnid yaitu musnad. Musnad dengan fathah itu bisa berarti dua hal. Yang pertama yaitu jenis kitab atau jenis buku yang ditulis oleh seorang ulama dengan menyusun hadis-hadis sampai kepada Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam dengan penyusunan urut sesuai dengan nama-nama para sahabat, nama tabi'in, tabi'in dan lain sebagainya. Itu berarti musnad. Dan pembuatan hadis musnad, pembuatan kitab musnad ini dikhususkan kenapa? Karena agar mudah dihafalkan oleh para pelajar atau thalibul hadis yang ingin menghafalkan hadis dengan mudah, dengan penertiban. Kemudian istilah selanjutnya, kemudian makna yang kedua dari musnad yaitu hadis yang muttasil. Artinya hadis yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam bait Al-Manzumah Al-Baiquniyah, wal musnadul muttasilu lil isnadi min rawihi hatal mustafa walam yabin. Artinya hadis musnad yaitu hadis yang bersambung dari segi periwayatannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam. Berarti dikhususkan untuk hadis marfu saja. Istilah selanjutnya yaitu al-makhraj. Makhraj bisa berarti tempat di mana keluarnya hadis. Berarti makhraj itu sama dengan orang yang menyampaikan hadis, yaitu perawi itu sendiri. Istilah selanjutnya al-mukhrij, yaitu orang yang menuliskan hadis-hadisnya atau orang yang menuliskan hadis-hadis yang dia dapatkan dengan sanadnya sendiri dalam kitabnya. Contohnya seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam menuliskan hadis-hadis dalam kitab-kitab beliau seperti Sahihul Bukhari. Kemudian istilah selanjutnya yaitu al-mukharrij. Al-mukharrij berbeda artinya dengan al-mukhrij. Al-mukharrij yaitu orang yang menisbatkan hadis ini di kitab apa. Artinya boleh jadi kita orang yang tinggal atau orang yang hidup di zaman sekarang dikatakan sebagai mukharrij jika kita melakukan amaliyah takhrij. Apa itu amaliyah takhrij? Yaitu sebuah usaha untuk menisbatkan atau memberi komentar, memberi keterangan bahwa hadis ini berada di kitab tertentu. Contohnya hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini akhrajahu Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau dituliskan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan hukum sahih. Nah, berarti ketika kita melakukan hal seperti ini atau melakukan amaliyah takhrij, berarti kita sudah dapat dikatakan sebagai seorang mukharrij. Demikian tentang istilah-istilah yang perlu dipelajari. Setelah ini kita akan mempelajari lagi istilah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.